Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyad Fauzan Hanaf dari Prodi Informatika kelas IT 203. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas saya untuk UTS mata kuliah pemrograman web, dosen Pak Anun Sujada, Sarjana Komputer Magister Teknik. Nah, sebelum saya memulai, saya ingin menginformasikan bahwa saya juga membuat kode CSS untuk melakukan styling website saya. Jadi terdapat 4 file yang saya bahas, yakni HTML, CSS untuk indeks HTML, kemudian HTML CSS untuk portofolio HTML. Lalu ada juga ini gambar untuk membuat halaman website saya. Untuk CSS akan saya bahas setelah saya membahas kode HTML tiap halamannya ya. Saya juga menggunakan aplikasi IDE Sublime sebagai media penulisan kodenya. Mengapa? Karena Sublime itu menurut saya lebih ringan dan simpel. Oke, baik, langsung saja. Pertama saya akan menjelaskan untuk halaman web indeks HTML. Jadi yang pertama, yakni di bagian head. Nah, kita menetapkan beberapa peta dasar properti charset dan viewport, serta mendapatkan tautan ke style sheet kita, yakni indexstyle.css. Lalu di bagian body, kita memiliki struktur dasar dari halaman profil siswa kita. Sebelumnya saya buka dulu website-nya. Nah, berikut website yang saya buat ya. Jadi, di sini kita memiliki div dengan kelas container yang berisi dua bagian, yakni left section dan right section. Nah, di dalam left section ini, kita menampilkan foto siswa dengan menggunakan elemen image, ya sebelah sini ya, prior-to-your-image.cpg. Dan di right section, kita juga memiliki beberapa div yang masing-masing menampilkan informasi berbeda tentang siswa. Seperti nama saya, tautan ke portofolio, berikut bisa dilihat ada href ya, dia akan melakukan link melakukan redirect ke portfolio.html jika saya mengalek portofolio. Lalu ada juga kelas dan tanggal lahir. Nah, mungkin hanya ini saja ya indeks tutorialnya, sangat simpel. Karena untuk melakukan styling website seperti ini, itu saya gunakan CSS. Jadi tidak jadi satu untuk index.html ya. Jadi saya tidak membuat tag style di sini. Saya menggunakan CSS sebagai berikut. Baik, saya akan menjelaskan untuk bagian pertamanya dulu. Oke, yang pertama adalah elemen body. Kita menetapkan opacity awalnya ke 0 dan mendapatkan transparansi selama 5 detik untuk efek fade in ketika halaman dibuat. Kita juga mengatur margin menjadi 0 dan menggunakan kombinasi font serif dan sans serif. Jadi fontnya terbentuknya seperti ini ya. Dan bisa dilihat ada efek blurnya ya. Itu saya tambahkan nanti ada di sebelah bagian sini. Ada di bagian lebih lanjut ya. Selanjutnya yakni container, CSS container. Container menggunakan display fax untuk membuat tata letak dua kolom dengan tinggi dan lebar 100%. Selanjutnya ada di left section, seperti yang tadi di index.html. Bisa dilihat ini ada di tiap-tiap bagian itu ada, di tiap tag itu ada class ya. Nah, class ini dia akan melakukan link ke CSS untuk style, opsi-opsi stylenya seperti apa gitu. Di sini ada class container, nah berikut properti CSS-nya. Seperti itu. Nah, bagian left section ini kita mengatur flex 1 agar bagian ini mengambil ruang yang sama dengan right section. Dan kita mengatur konten di tengah dengan menggunakan display flex, align item, dan justify content. Dan ini menggunakan center ya, agar kontennya tuh rata tengah gitu. Dan backgroundnya ini pagar 4042, itu maksudnya warna dengan kode heksadesimal. Di warnanya abu-abu. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kalau dilihat di backgroundnya ini dia ada gradient dari gelap menjadi terang. Nah, itu ada di bagian right section ini. Dan di right section ini itu menggunakan properti background linear gradient to right. Maksudnya dari kiri ke kanan gitu ya. Dari ke kiri ke kanan dengan kode
heksadesimal warna 40 dan 888. 88 itu hampir warna putih ya, makanya dia agak terang seperti ini. Kemudian bagian student photo. Nah, bagian student photo ini kita menambahkan filter untuk membuat foto saya menjadi grayscale. Nah, ini aslinya dia tuh warnanya merah. Cuma saya styling jadi agar warnanya abu-abu biar match sama background saya, backgroundnya gitu. Grayscale dan brightness 100%. Nah, tadinya itu pas di grayscale dia gelap, terus saya kasih property brightness itu biar nggak terlalu gelap, jadi agak terang. Dengan membatasi ukuran maksimum. Kita juga menambahkan border dan efek shadow untuk memberikan kesan glowing. Seperti ini ya, jadi ada bordernya warna putih. Nah, kodenya seperti kode CSS seperti berikut. Kemudian di sini ada bagian property item juga. Nah, class item ini kita memiliki properti margin font serif dengan ukuran 24 pixel, 20 pixel, font serif dengan ukuran 24 pixel, bayangan teks dan warna teks putih. Ya, colornya warna putih, ada FFF. FF itu putih dan ada shadow-nya nih, kalau misalkan diperhatiin ada shadow. Nah, di sini kalau kita arahin ke tiap fontnya ya, itu ada nampak blur itu. Nah, itu dari sini. Item A hover filter blur 1,5 pixel. Nah, ini property filter ini property filter blur saya gunakan untuk melakukan efek blur ya, jika mau saya arahkan. Nah, ini ada tulisan hover ya, hover ini akan aktif jika saya mengarahkan tulisannya. Baik, demikian penjelasan untuk index style CSS-nya ya. Nah, ini untuk halaman index.html. Selanjutnya kita coba tes ya untuk halaman portofolio itu seperti apa dengan mengklik portofolio seperti perintah dalam tugas UTS ya. Saya klik. Nah, dia bentuknya seperti ini ya. Oke, baik. Saya coba jelaskan ya. Untuk ini coba saya kecilin coba ya. Nah, oke. Saya coba jelaskan untuk halaman portofolio ya. Nah, untuk halaman portofolio sendiri ini menampilkan informasi siswa seperti foto, nama, kelas, kontak, keterampilan, pengalaman organisasi, pendidikan, dan sertifikasi ya. Nah, baik, coba kita telah tiap bagian-bagian kode blok pada tiap HTML ya. Yakni pertama diawali dengan doc type HTML, yakni menunjukkan bahwa dokumen yang digunakan adalah HTML5 ya, HTML versi 5. Kemudian dalam bagian head di bagian sini terdapat meta tag untuk pengaturan karakter dan viewport, serta tag title untuk judul halaman dan link ke file CSS eksternal yakni portfolio style.css. Selanjutnya yakni di bagian body. Di bagian body ini berisi elemen utama yang dimuat dengan efek transisi melalui atribut onload. Jadi ini sebenarnya kalau saya klik tadi websitenya, itu dia ada animasi seperti efek fade in ya. Selanjutnya di dalam tag body ini terdapat div utama dengan class container di sini yang berfungsi sebagai wadah untuk dua bagian utama halaman, yakni seperti yang tadi ya, left section dan right section, berisi foto siswa, nama, kelas, kontak, dan keterampilan. Dan right section-nya sebelah sini, yakni berisikan pengalaman, organisasi, pendidikan, dan sertifikat keahlian. Untuk left section sendiri
itu ada gambar dengan class student photo menggunakan atribut source dan alt. Ini ya. Elemen info berisi elemen-elemen seperti nama, div class name, div class uncia, ini kelasnya dan kontaknya. Dan masing-masing kelas ini itu nanti ada stylingnya itu ada di CSS-nya. Selanjutnya untuk reg section ini dia ada class organization untuk seperti ini ya tampilannya nanti di bagian reg section itu. Reg section itu saya dulu pernah ikut organisasi Infra Digital Foundation ya, cybersec training. Itu training sertifikasi cyber security itu tahun 2022 ya, Juli Desember sampai 2022 selama 6 bulan. Itu saya mempelajari ranah cyber security kurang lebih seputar itu ya. Kemudian untuk pendidikan itu saat ini ya, itu saya di Unsia, Universitas Birasia tahun 2023. Rencana judul skripsi saya ini nanti membuat simulasi visualisasi mini SOC. Sertifikat keahlian saya yakni saya punya sertifikat CompTIA, Security Plus dan CISA Plus ya. Itu dapat dari organisasi sebelumnya ya, waktu yang saya ikuti itu. Saya juga ada sertifikat CE yakni Incident Handling Engineer. Itu pada tahun 2022. Portofolio HTML itu hanya seperti ini saja ya. Selanjutnya saya akan membahas bagian portofolio style CSS ya, untuk styling portofolio ya. Nah, di sini ada body. Ini kita menggunakan selektor body untuk mengatur efek transisi opasitas dengan pengaturan margin dan fontnya ya. Jadi diatur di body ini. Selanjutnya class container. Nah, itu seperti tadi ya, biar container diatur dengan display flex untuk membuat dua kolom, left section dan right section, menggunakan gradient warna sebagai latar belakang dengan padding dan pengaturan lebar yang berbeda. Left section ini memiliki warna teks putih dan pengaturan flex untuk penyusun elemen secara vertikal. Gambar siswa diatur dengan, nah ini bagian student photo, dengan tinggi border radius untuk membuatnya bulat dan shadow untuk memberi efek 3 dimensi. Kemudian untuk right section itu memiliki warna teks hitam dan padding untuk memberikan ruang di dalam elemen. Setiap section di dalam right section itu diberi margin bawah untuk pemisahan visual yang baik. Selanjutnya yakni detail lebih lanjut seperti font size, font weight, dan text alignment untuk berbagai elemen seperti name, .name class, .name, .class, dan .skills ya. Itu untuk di styling di tiap ini ya, di tiap halamannya. Ya, bisa dilihat setiap karakteristik kelas-kelasnya ya, untuk name, class, contact, skills. Nah, ini UL untuk menampilkan ini ya, menggunakan list style. Nah, dan berikut adalah styling organization, education, dan certificate ya, propertinya seperti ini. Mungkin itu saja ya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.